Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang mana kitab ini membahas tentang biografi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita memasuki bab yang ke-35 yang menjelaskan atau menggambarkan tentang senyuman dan juga tertawanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharaini amin. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, Imam Tirmidzi, babun, bab maja'a, penjelasan fi dhahiki Rasulillah, dalam masalah tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam bab ini musannif rahimahullah ta'ala akan menyebutkan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menggambarkan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan juga tertawa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi beliau adalah seorang rasul, di sisi beliau adalah seorang nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak lepas darinya bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia. Seorang manusia, maka ya beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang sama dengan manusia yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang sama dengan manusia yang lainnya. Dan di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tertawa, juga tersenyum. Ya. Maka di sini hadis yang pertama Imam Tirmidzi mengatakan qala haddatsana Ahmad ibnu Mani' qala akhbarana Abbad ibnu al-Awwam qala akhbarana al-Hajjaj wa huwa ibnu Artah an Simak ibni Harb an Jabir ibni Samurah, dari sahabat yang mulia Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kana, bahwasanya ada fi saqi Rasulillah, pada betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humusyatun, yaitu langsing, kokoh, wa kana la yadhaku, dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam itu tertawa, illa, kecuali tabassuman, dengan tersenyum. Fakuntu, dan aku, yaitu sahabat Jabir bin Samurah, idza nazartu,
jika aku melihat memandang ilahi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, qultu, aku pasti akan mengatakan akhalul ainaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang memakai celak. Ya. Karena seolah-olah di bawah matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghitam seperti orang memakai celak. Walaisa bi akhal. Sedangkan Rasulullah SAW itu tidak memakai celak. Maka di hadis ini ada penjelasan dari sahabat yang mulia Jabir bin Samurah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sifatnya adalah betis beliau ini kokoh. Betis beliau kuat, ya. Dan yang berhubungan dengan bab tertawa adalah ucapan sahabat Jabir, beliau mengatakan wa kana la yadhaku illa tabassuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah tertawa kecuali hanya tersenyum saja. Kecuali hanya tersenyum saja. Akan timbul pertanyaan bagi kita, apakah sepanjang hidup Rasulullah SAW tidak pernah tertawa? Apa bedanya tertawa dengan tersenyum? Kalau tertawa itu jelas mulutnya terbuka. Kalau tersenyum, nggih mesem, kan gitu kalau bahasa Jawa. Berarti mulutnya tidak terbuka, tapi bibirnya saja yang tersenyum. Tapi kalau tertawa terbuka. Ya. Apakah Rasulullah SAW tidak pernah tertawa sama sekali? Ya, Rasulullah pernah tertawa. Nanti di hadis di dalam bab ini juga akan menjelaskan bahwasanya Rasulullah juga pernah tertawa. Bahkan hatta badat nawajidhuhu. Kalau Rasulullah tertawa itu terkadang sampai terlihat gigi gerahamnya. Ya cukup lebar ketika membuka mulut. Maka di sini ucapan sahabat ini wa kana la yadhaku illa tabassuman itu adalah fil aghlabiyah. Dalam kebanyakan kondisi Rasulullah SAW. Bukan berarti tidak pernah. Bukan berarti Rasulullah tidak pernah tertawa. Ya, bukan berarti Rasulullah hanya tersenyum saja, bukan. Tapi kebanyakan kondisi Rasulullah SAW ketika tertawa adalah dengan senyuman saja. Ya, maka itu tidak menafikan bahwasanya di satu waktu Rasulullah juga pernah tertawa. Ya. Wa kana la yadhaku illa tabassuman. Dan Rasulullah SAW tidaklah tertawa kecuali tersenyum, yaitu dalam banyak kondisi, banyak hal. Dan juga disebutkan fakuntu idza nadhartu ilaihi qultu akhalul ainaini wa laisa bi akhal. Dan kalau saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saya melihat seolah-olah mata beliau ini memakai celak, sedangkan Rasulullah SAW tidak bercelak. Ya. Memang aslinya seperti itu. Jadi seperti memakai celak, tapi itu adalah memang aslinya seperti itu. Ya, agak kehitaman di bawah matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, bahwasanya dan ucapan sahabat tadi mengatakan wa kana la yadhaku illa tabassuman. Ya. Dan tidaklah tertawa kecuali tersenyum. Dalam bahasa Arab tabassum itu juga masuk dalam istilah tertawa. Mengetahui ucapannya semut, ya, ya. Ketika panglimanya semut suruh pasukannya minggir karena ada Sulaiman, ya. Karena semut mengatakan kemudian Sulaiman akan datang, kalian akan diinjak sama Sulaiman. Maka ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar perkataan para semut, maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan fatabassama dhahikan. Maka Sulaiman pun tersenyum dalam kondisi tertawa. Itu menunjukkan bahwasanya tersenyum itu juga masuk dalam ranah tertawa, dan juga sebaiknya tertawa juga masuk dalam ranah tersenyum. Kemudian hadis yang kedua dari bab ini. Qala al-musannif rahimahullah taala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala akhbarana Ibnu Lahiyah
an Ubaidillah ibn al-Mughirah an Abdullah ibn al-Harith ibn Jaz'in radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abdullah bin Harith ibni Jaz'in radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, ma ra'aitu, tidaklah aku melihat ahadan, seorang pun, aktsara, lebih sering, tabassuman, tersenyum, min Rasulillah, melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari hadis ini ada faedah yang memberikan informasi kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah pribadi yang murah senyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah pribadi yang, kalau cara Jawa ini apa, sumeh, ya. Jadi mudah tersenyum, ya, mudah tersenyum sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dalam senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahwasanya beliau ini orang yang mudah akrab dengan orang lain, bisa bergaul dengan orang lain. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi pribadi yang mudah bergaul dengan sesama manusia. Jangan terlalu kaku. Walau kunta fadhdhan ghalidhan, ya. Ya. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Wahai Muhammad, kalau seandainya kau ini menjadi pribadi yang keras hatinya, kaku, pasti orang-orang kan lari. Ya, mau duduk bersama juga nggak enak. Ya, kamu orangnya keras, kamu orangnya kaku, ya, tidak bisa diajak tersenyum, tidak pernah tersenyum. Maka Rasulullah SAW mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakana khuluquhul Quran. Maka oleh karenanya akhlak Rasulullah adalah bentuk pengamalan dari Al-Quran. Ya. Maka di sini sahabat Abdullah bin Harith, beliau mempersaksikan bahwasanya Rasulullah ini adalah orang yang sangat-sangat senang tersenyum, ya, bertemu orang lain tersenyum dan sebagainya. Ya. Ini adalah salah satu bentuk kebaikan juga. Ya. La tahqiranna ma'rufan walau antal akhaka biwajhin thariq. Jangan kau pernah remehkan kebaikan sekecil apapun meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Itu mendapatkan pahala. Maka hendaknya kita sebagai umatnya Rasulullah SAW mengikuti Rasulullah SAW. Hendaknya kita ketika bertemu dengan orang, kita murah senyum, kita sumeh istilahnya kalau orang Jawa, ya, supaya orang tersebut merasa nyaman dengan kita, supaya orang tersebut merasa senang ketika dekat dengan kita. Kemudian hadis yang ketiga, qala al-musannif rahimahullah taala, haddatsana Ahmad ibn Khalid al-Khallal qala haddatsana Yahya ibn Ishaq as-Sailahani qala haddatsana Laits ibn Sa'ad an Yazid ibn Abi Habib an Abdullah ibn al-Harith radhiyallahu anhu, dari sahabat yang sama, ya, hanya saja dari jalur sanad atau dari jalur periwayatan yang berbeda, tapi hadisnya sama, dari sahabat yang sama, dari sahabat Abdullah bin Harith. Beliau mengatakan, maka nadhahika Rasulullah, maka nadhahiku Rasulillah, tidaklah tertawanya Rasulullah SAW illa tabassuman, kecuali hanya tersenyum saja. Ya, hadis ini semakna dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya Rasulullah SAW yang paling sering yang muncul dari raut wajah beliau adalah tersenyum. Adapun tertawa beliau lakukan tapi tidak begitu sering. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmidzi, hadza haditsun gharibun min hadits Laits ibn Sa'ad. Ini adalah hadis yang gharib dari hadis Laits bin Sa'ad. Hadis yang berikutnya yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, hadis yang keempat. Qala haddatsana Abu Ammar al-Husain ibnu Huraits qala haddatsana Waqi' qala haddatsana al-A'mash anil Ma'rur ibni Suwaid an Abi Dzar, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni, sesungguhnya diriku, la a'lamu, sungguh mengetahui, awwala rajulin, orang yang pertama kali, yadkhulu, memasuki al-jannata, surga, wa akhira rajulin, dan
orang terakhir yakhruju yang keluar minan nari dari neraka. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Rasulullah mengatakan bahwasanya aku mengetahui siapa yang pertama kali masuk surga dan siapa yang terakhir kali keluar dari neraka. Dan Rasulullah SAW ketika mengabarkan tentang hal yang gaib semisal ini, karena ini hal yang akan terjadi, belum pernah terjadi, maka ini tidaklah keluar kecuali dari wahyu. Tidaklah Rasulullah SAW wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal agama, ya, kecuali memang itu berasal dari wahyu. Maka Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwasanya beliau mengetahui siapa yang pertama kali masuk surga dan siapa yang terakhir kali keluar dari neraka. Kemudian Rasulullah mengabarkan kepada kita kondisi orang yang terakhir kali keluar dari neraka. Orang yang terakhir kali keluar dari neraka, kondisinya dikabarkan atau digambarkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan, yu'ta birrajuli, dipanggil orang tersebut, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, setelah keluar dari dan neraka. Fayuqalu, kemudian dikatakan, i'ridu alaihi, tampakkan atas orang tersebut sighara dzunubihi, dosa-dosa kecilnya. Wa yukhba'u anhu, dan sembunyikan darinya kibaruha, dosa-dosa besarnya. Jadi orang yang keluar terakhir dari neraka tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menunjukkan kepada dia dosa-dosa kecil. Ya. Adapun dosa besarnya tidak ditunjukkan, disimpan. Fayuqalu lahu, kemudian ditanyai laki-laki tadi, ditanyai orang yang keluar dari neraka tadi, ya, amilta yauma kadza wa kadza, amilta yauma kadza kadza wa kadza, kamu dulu pada hari ini sudah melakukan ini dan itu, ditanyai. Jadi dosanya itu ditampakkan, catatannya, kemudian ditanya, ya, kamu dulu hari ini di sini jam segini kamu melakukan dosa ini, benar apa tidak? Ya. Dan jelas dia akan mengakui, tidak mungkin berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan wa huwa muqirrun, maka orang tersebut pun mengaku. Ya. La yunkiru, tidak mengingkari. Ya Allah, saya melakukannya. Wahwa musfikun min kibariha, sedangkan wahwa orang tersebut musfikun, merasa khawatir, min kibariha, dari dosa-dosa besarnya. Jadi yang ditunjukkan itu adalah dosa kecilnya. Ditunjukkan dosa kecil, dosa besarnya belum ditunjukkan, tapi orang tersebut sudah khawatir. Waduh, saya ditanyai masalah dosa, ini dosa kecil, gimana nanti kalau misalkan yang ditanyakan adalah dosa besar saya? Khawatir orang tersebut. Maka tidak ditampakkan dosa besarnya, seperti tadi yang disebutkan di awal, disembunyikan dosa besarnya. Fayuqalu, maka dikatakan kepada laki-laki tersebut, u'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanatan. U'tuhu, berikanlah kepada orang tersebut, makana, pada setiap kulli sayyi'atin, dari keburukan yang amilaha, dia telah lakukan, hasanatan, satu kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk meletakkan di sisi keburukan yang dia lakukan dengan kebaikan, ya, sebagai penghapus keburukan yang dilakukan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Barang siapa yang mau bertobat kepada Allah, kemudian dia beriman dan dia beramal soleh,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan keburukan yang sudah dia lakukan dengan kebaikan. Ya, maka ada kemungkinan orang ini adalah orang yang memang sudah melakukan dosa-dosa, akan tetapi selama dia di dunia, dia selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa takut, khawatir dengan dosa-dosanya. Nah, ini penting. Ya. Manusia tidak lepas dari dosa. Ya. Kita semua tidak pernah menjadi orang yang suci, benar-benar suci. Kita pasti orang yang melakukan dosa. Tapi membedakan kita dengan orang-orang yang munafik adalah apakah hati kita khawatir ketika kita sudah melakukan dosa. Ya, kalau hati kita tenang saja, ini tanda. Kita melakukan dosa tapi hati tenang. Nah, ini tanda. Apalagi melakukan dosa plus hatinya tenang, plus diberikan segala macam kenikmatan. Nah, ini tanda istidraj. Tanda diulu gitu ya kalau orang Jawa. Tanda dilur-lur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diberikan kenikmatan supaya bisa diazab secara kontan ketika di akhirat. Baik, fayaqulu maka orang tadi heran, ya. Orang tadi heran, loh saya kan punya dosa besar. Tapi kenapa kok cuma dosa kecil saja yang ditampakkan? Maka orang laki-laki tadi mengatakan, innali, sesungguhnya aku memiliki dzunuban, dosa-dosa. La aroha hahuna. La aroha, saya tidak melihatnya hahuna di sini. Jadi orang tadi menyampaikan, ya Allah, saya ini punya dosa besar ketika di dunia. Saya dulu pernah melakukan dosa ini dan itu, ya semuanya adalah dosa besar. Tapi kok nggak ditampakkan pada hari ini? Qala Abu Dzar, maka berkata Abu Dzar, falaqad, maka sungguh ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai pada ucapan ini, sampai pada ucapan orang tersebut yang merasa heran, ya. Maka Abu Dzar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika, beliau tertawa, hatta hingga badat, tampak nawajidhuhu, gigi geraham beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sampai di ucapan orang laki-laki tadi yang merasa heran dengan apa yang terjadi karena dosa besarnya disembunyikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ya. Tertawa dengan membuka mulutnya, ya. Maka dari di hadis ini ada faedah kepada kita bahwasanya diperbolehkan bagi seseorang itu untuk tertawa hingga terbuka mulutnya, boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah melakukannya. Ya. Hanya saja para ulama memberikan catatan, hal ini tidaklah sering dilakukan, sebagaimana Rasulullah SAW juga tidak sering melakukan atau tidak sering tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Ya, tertawanya Rasulullah adalah dengan tersenyum. Ya, kebanyakan tertawanya Rasulullah adalah dengan tersenyum. Kalau tertawa beneran, yaitu tertawa dengan membuka mulut, maka itu sangat jarang. Tapi pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Adabul Mufrad, ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tukthirud dhahik fa innahu yumitul qalb. Jangan memperbanyak tertawa. Tertawa dalam artian membuka mulut sampai terbahak-bahak. Ya, boleh tapi jangan sering-sering. Kenapa kalau sering-sering? Kata Rasulullah SAW, fa innahu yumitul qalba. Karena sungguhnya hal tersebut bisa mematikan hati. Ya. Hal tersebut bisa mematikan hati. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kelima dari bab tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Tirmidzi rahimahullah taala, haddatsana Ahmad ibnu Mani' qala haddatsana Muawiyah ibnu Amr qala haddatsana Zaidah an Bayan an Qais ibnu Abi Hazin an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, ma hajabani Rasulullah, tidaklah menghalangiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu, sejak aku masuk Islam, wala ra'ani, dan tidaklah melihatku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali dhahika,
beliau sallallahu alaihi wasallam itu tertawa. Ya, maksudnya di sini adalah di mana sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu beliau menyampaikan bahwasanya sejak beliau masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalangi sahabat Jabir ini untuk bertemu Rasulullah. Jadi kalau misalkan mau bertamu kepada Nabi dan melihat itu adalah sahabat Jabir, tidak pernah ditolak, pasti dipersilahkan. Ya, pasti dipersilahkan. Sebagaimana beliau mengatakan mahajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Rasulullah tidak pernah menolakku ketika bertamu sejak aku masuk Islam. Wala ra'ani illa dhahika, dan tidaklah Rasulullah melihatku kecuali beliau dalam kondisi tertawa. Maksudnya tertawa di sini adalah tersenyum, sebagaimana hadis yang pertama tadi, ya. Bahwasanya maka nadhahiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma. Tidaklah tertawanya Nabi itu yang sering dilakukan kecuali hanya tersenyum saja. Ya. Maka di sini ada faedah, ya, bahwasanya hendaknya ketika seorang bertemu dengan orang lain, terkhusus lagi bertemu dengan sesama muslim, maka hendaknya tidak pelit-pelit dalam memberikan senyuman, tidak pelit-pelit dalam menyambut orang tersebut, ya. Karena itu adalah petunjuk Rasulullah SAW, dan itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan terhadap sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang keenam ini hadis yang sama, yang semakna dengan hadis yang sebelumnya, juga dari sahabat yang sama, sahabat Jabir bin Abdullah. Berkata Imam Tirmidzi, qala hadatsana Ahmad ibnu Mani' qala hadatsana Muawiyah bin Amr qala hadatsana Zaidah an Ismail ibni Abi Khalid an Qais an Jarir. Dari sahabat Jarir radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan, ma hajabani, tidaklah menghalangiku, yaitu untuk bertamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ra'ani, dan tidaklah beliau melihatku, mundu aslamtu, sejak aku masuk Islam, illa tabassama, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa tersenyum. Ya, hadis ini menjadi tafsir dari hadis yang sebelumnya, atau riwayat ini menjadi tafsir dari riwayat yang sebelumnya yang mengatakan dhahika, tertawa. Di riwayat ini disebutkan illa tabassama, kecuali Rasulullah SAW tersenyum. Maka hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melihat sahabat Jabir selalu tertawa, ini makna tertawa adalah makna tersenyum, sebagaimana yang di riwayat berikutnya ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ketujuh. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah taala, qala hadatsana Hannad ibnu Sari qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim an Abidah As-Salmani an Abdullah ibni Mas'ud. Hadis yang ketujuh dari bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni, sesungguhnya aku, la a'rifu, sungguh mengetahui, akhira ahlin nari, orang penduduk neraka yang paling terakhir, khurujan, dalam masalah keluarnya. Jadi orang yang terakhir keluar dari neraka, yaitu rajulun, seorang laki-laki, yakhruju, dia keluar, minha, dari neraka, zahfan, dalam kondisi merayap, ya, karena sudah diazab yang luar biasa di neraka. Maka ketika dia keluar dari neraka, ya, dalam kondisi merayap, sudah tidak mampu lagi untuk berdiri, untuk berjalan, ya, dia merayap keluar dari neraka. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, ya, intalik, ya, para malaikat mengatakan, intalik, pergilah, fadkhulil jannah, fadkhuli, dan masuklah al jannata, dalam surga. Qala, kemudian sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian Rasulullah mengatakan, fayadhabu, kemudian laki-laki tadi pun
pergi liyadkhula untuk masuk surga. Karena diperintah. Fayajidun nasa fayajidu maka dia mendapati an-nasa para manusia qad akhadhu sudah mengambil bagian al-manazila dari rumah-rumah yang ada. Ketika disuruh masuk surga, baru masuk surga ya. Terus melihat ternyata sudah dipenuhi sama orang. Ya, seperti nggak ada tempat lagi. Waduh, surga ini wis bek gitu ya. Gimana nih Mas balik lagi? Maka fayarji'u maka laki-laki tadi kembali. Ya karena melihat surga sudah penuh. Fayarji'u maka dia kembali. Ya dikira sama dengan dunia. Kalau di dunia kalau tempat penuh ya sudah nggak bisa nempati. Ya dia harus cari tempat lain atau dia kembali. Maka orang tadi pun begitu. Maka dia kembali. Fayaqulu kemudian dia mengatakan Rabbi ya Allah qad akhadha sudah mengambil bagian an-nasu seluruh manusia al-manazila rumah-rumah. Rumah-rumah di surga niki sampun dipanggeni tiang-tiang. Ya sudah ditempati orang-orang. Ya saya tidak dapat bagian. Fayuqalu lahu maka dikatakan kepada orang tersebut ya. Atadzkuru apakah kamu mengingat az-zamana suatu masa alladzi yang kunta engkau fihi berada di dalamnya? Ya. Fayaqulu na'am. Maka orang tadi mengatakan iya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang tersebut ketika melihat orang-orang sudah memenuhi rumah, ya maka nggak ada tempat lagi, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada tempat di surga. Maka maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apakah kamu ingat ya tentang kondisimu di dunia? Ya kalau di dunia ya nggak bisa. Ya nggak bisa kamu kamu bikin yang baru dengan cepat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ini itu bukan dunia. Ini itu surga. Sudah beda kondisinya. Ya, maka laki-laki tadi mengatakan na'am, iya. Fayuqalu lahu maka Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang tersebut, tamanna. Ya. Bercita-citalah, ya. Silakan berangan-angan. Ya. Diangen-angen-angen, ya. Sampean kepengin nopo? Qala, kemudian Rasulullah mengatakan fayatamanna, maka laki-laki tadi pun berangan-angan. Ya saya ingin ini, saya ingin itu, seperti itu. Fayuqalu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada orang tersebut, fa inna lakal ladzi tamannaitahu. Fa inna maka sesungguhnya laka untukmu alladzi adalah hal yang tamannaitahu engkau berangan-angan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan kepada orang tersebut apa yang dicita-citakan. Apa yang diinginkan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini surga bukan dunia. Dan bukan hanya itu, wa asyarata adhafid dunya. Dan 10 kali lipat dari dunia. 10 kali lipat dari dunia. Ya lipatannya ini bisa bentuknya adalah kelipatan secara fisik, dalam artian kalau misalkan ingin rumah lantai 1 diberikan lantai 10, bisa seperti itu. Bisa juga maknanya adalah kelipatan dalam masalah harga. Ya, misalkan kalau mungkin dulu di dunia itu harganya adalah 10 juta misalkan, ya. Ketika di surga diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali kelipatannya diberi 100 juta. Ya. Jadi diberikan yang mahal. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, fayaqulu maka laki-laki tadi mengatakan, atas kharubi wa antal malik. Atas kharu ya Allah, apakah engkau bercanda bi terhadapku? Wa anta sedangkan engkau al-maliku adalah seorang penguasa, ya. Sedangkan engkau adalah yang menguasai, ya, pemilik segala sesuatu, ya.
Jadi laki-laki tadi merasa heran, ya, saya itu mintanya cuma yang sederhana, tapi diberikan berkali-kali lipat, ya. Maka laki-laki tadi heran, ya. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, falaqad, maka sungguh ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah SAW dhahika, beliau tertawa, hatta badat, hingga tampak nawajiduhu, gigi geraham beliau, ya. Maka dari hadis ini ada faedah pula yang diberikan kepada kita, bahwasanya diperbolehkan kita tertawa, diperbolehkan kita membuka mulut ketika tersenyum, mungkin hingga sampai tampak gigi kita atau gigi geraham kita, ya. Tapi perlu diingat dengan memperhatikan hal ini tidak sering dilakukan, ya. Hal ini tidak sering dilakukan, dan juga diupayakan tidak sampai membuat lisan kita tergelincir, karena biasanya kalau orang itu sudah tertawa, sudah bersenda gurau, itu kadang lisannya mendahului akalnya, tidak sengaja mengucapkan ucapan yang buruk, tidak sengaja mencela orang lain, ya. Maka ketika tertawa atau ketika ada sesuatu yang lucu, maka hendaknya kita boleh tertawa, tapi dengan syarat tidak sering, dan juga jangan sampai lisan kita mengucapkan hal-hal yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin adzan dulu, kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, adalah hadis yang ke-8. Kurang sekitar 2 hadis lagi. Masih membahas tentang tertawa dan tersenyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah taala, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abul Ahwas an Abi Ishaq an Ali bin Rabi'ah qala, dari Ali bin Rabi'ah beliau mengatakan, syahidtu, saya pernah melihat Alian, sahabat Ali radhiyallahu anhu, utia, dibawakan, didatangkan kepada beliau, bidabatin, seekor tunggangan, baik itu onta atau keledai atau kuda, liyarkabaha, supaya sahabat Ali radhiyallahu anhu menunggangi tunggangan tersebut. Falamma, maka ketika wadu'a, beliau meletakkan rijlahu, kakinya, firrikabi, pada pelana, pada tunggangan tersebut, ya. Qala, maka sahabat Ali tadi mengatakan bismillah, ya. Mengucapkan zikir bismillah ketika naik ke punggung hewan tersebut. Falamma, kemudian ketika istawa, sudah tegak, ala dhahriha, di atas punggung tunggangan tersebut, qala, maka sahabat Ali mengatakan alhamdulillah. Sahabat Ali mengucapkan alhamdulillah. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, berzikir dengan zikir menaiki tunggangan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Beliau mengucapkan zikir subhanalladzi, maha suci zat yang sakhkhara lana, telah menundukkan bagi kami, hadza, tunggangan ini, wa ma kunna, dan tidaklah kami, lahu, bagi hewan tersebut, muqrinin, kesulitan, wa inna, dan sungguhnya kami, ila rabbina, kepada Rabb kami, lamunqalibun, akan kembali. Tsumma qala, kemudian setelah mengucapkan zikir tersebut, sahabat Ali melanjutkan alhamdulillah salasan, mengucapkan alhamdulillah sebanyak 3 kali, alhamdulillah, 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 dan bertakbir wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Kemudian melanjutkan zikirnya subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni sungguhnya aku zalamtu telah menzalimi nafsi diriku. Faghfirli, maka ampunilah diriku. Fa innahu, maka sesungguhnya la yaghfiru, tidak ada yang mengampuni adz-dzunuba dosa illa anta, kecuali engkau. Tsumma dhahika, kemudian sahabat Ali tertawa. Ya. Maksudnya adalah tersenyum di sini. Ya. Kemudian sahabat Ali tertawa. Maka muridnya tadi, ya, pengikutnya tadi yaitu Ali bin Rabi'ah mengatakan, fakultu min ayyi syai'in, ya, karena apa dhahikta, engkau tertawa ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Ya. Maka ditanya, kenapa engkau tertawa hai Amirul Mukminin? Maka kejadian ini terjadi ketika sahabat Ali menjadi khalifah, yang dipanggil Amirul Mukminin. Qala, maka beliau mengatakan, raaitu Rasulullah, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sana'a, telah melakukan kama sana'tu, sebagaimana aku sudah melakukan barusan. Yaitu sahabat Ali pernah melihat Rasulullah naik tunggangan, kemudian ketika naik mengucapkan bismillah, ketika berada di atas tunggangan alhamdulillah, kemudian subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun, kemudian membaca alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, subhanaka inni zalamtu nafsi wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli. Ya. Mengucapkan zikir tersebut, tsumma dhahika, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Fakultu, maka sahabat Ali mengatakan, ketika kejadian itu terjadi juga, sama seperti kamu bertanya kepada saya sekarang, saya dulu juga bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah, karena sebab apa engkau tertawa wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, la ya'jabu, merasa takjub, ya maksudnya ridho, min abdihi, dari hambanya, idza qala, jika hambanya mengucapkan zikir, Rabbighfirli, wahai Rabbku ampunilah diriku, dzunubi, dosa-dosaku. Kenapa? Ya'lamu, karena hamba tersebut mengetahui, annahu, bahwasanya, la yaghfiru, tidak ada yang mengampuni adz-dzunuba, dosa, ahadun, seorang pun, ghairuhu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini kita mendapatkan faedah bagaimana semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengikuti apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai cara tersenyumnya. Itu semangatnya para sahabat. Ya. Jadi bahkan cara tersenyumnya dan kejadian yang sama pun ditiru oleh para sahabat. Ya. Itulah bagaimana semangat para sahabat ketika mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita sebagai umatnya, hendaknya kita bersemangat dalam mengikuti contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dalam hadis ini juga ada faedah tentang zikir ketika menaiki tunggangan. Ya. Diawali dengan bismillah, ya. Sebagaimana juga di dalam Al-Qur'an diriwayatkan, di dalam Al-Qur'an disebutkan ketika Nabi Nuh alaihissalam akan menaiki perahu. Ya. Maka Nabi Nuh mengatakan bismillahi majraiha wa mursaha. Nabi Nuh mengawali bismillah ketika menaiki perahu. Nah, sebagaimana perahu itu adalah tunggangan di atas air, ya, kalau tunggangan di atas darat kita juga baca basmalah. Kemudian alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berzikir dengan zikir yang sudah disebutkan. Ya. Baik, kemudian hadis yang terakhir dalam pembahasan tertawa dan tersenyumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang ke-9. Qala al-musannif rahimahullah taala, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari qala haddatsana Abdullah ibn Aun an Muhammad ibn al-Aswad an Amir bin Sa'ad qala Sa'ad, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang terkenal sebagai pemanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Laqad, beliau mengatakan, laqad raaitu, sungguh aku pernah melihat
an-nabiyya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika tertawa yaumal khandaq pada peperangan di hari Khandaq, yaitu peperangan Ahzab. Disebut Khandaq, Khandaq artinya parit karena pada peperangan Ahzab itu para sahabat membuat parit membuat lubang di sekeliling kota Madinah. Ya, pada hari peperangan perang Ahzab atau disebut juga perang Khandaq ini, Rasulullah pernah tersenyum atau tertawa. Hatta badat nawajiduhu, hingga tampak gigi geraham beliau. Ya. Qala kemudian mengatakan Amir bin Sa'ad tadi. Qultu kaifa kana dhahikuhu? Bagaimana tertawanya Rasulullah SAW? Yaitu maksudnya kenapa Rasulullah kok sampai bisa tertawa padahal itu waktu perang? Qala, maka sahabat Sa'ad tadi mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas, kana rajulun, pada saat itu ada seorang laki-laki dari orang kafir, musuh-musuh, ma'ahu tursun, dia membawa tameng. Ya, karena pada saat itu memang orang kafir tidak bisa menyerang karena mereka dihalangi parit. Akhirnya mereka hanya bisa menunggu. Ya, kalau mereka mendekat lebih dekat, maka masuk dalam jarak tembak panah kaum muslimin. Ya, akhirnya dipanah. Jadi ada yang coba mendekat dengan tameng, mau nggak mau. Kalau nggak seperti itu ya kena panah otomatis. Ya, maka tidak ada yang berani mendekat dan ada yang mulai mendekat, tentu mereka membawa tameng. Nah, ada seorang laki-laki yang dia juga membawa tameng. Wa kana Sa'dun ramiyan, dan ketika itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sebagai pemanah. Ya, memang sudah masyhur beliau pandai ahli dalam memanah. Wa kana rajulu, dan orang kafir tadi yaqulu kadza wa kadza biturs. Orang tadi ngomong ini dan itu, berkata demikian dan demikian di balik tameng tadi. Ya, di balik tameng tadi. Bisa para ulama menyebutkan bisa maknanya ini berkata adalah berbuat. Ya. Berkata ini adalah maksudnya berbuat, karena dalam bahasa Arab itu terkadang al-qaul itu yaqumu maqamal fi'l. Misalkan dalam bahasa Arab dikatakan misalkan qala biyadihi, orang itu berkata dengan tangannya, maksudnya tangannya bergerak. Qala birijlihi, orang itu berkata dengan kakinya, maksudnya kakinya bergerak, bukan kakinya berbicara. Maka ada yang memaknai bahwasanya orang tadi bergerak dengan tubuhnya di balik tameng tadi. Itu mungkin mengisyaratkan ini dan itu, memberikan komando. Dan maknanya bisa juga benar-benar berbicara. Dalam artian berbicara ya mungkin menjelek-jelekkan, mungkin mengolok-olok kaum muslimin. Yughatti jabhatahu, laki-laki tadi menutup keningnya, ya, menutup keningnya, jadi keningnya ditutupi oleh tameng. Fanaza'a lahu Sa'dun, fanaza'a, maka mencabut lahu untuk orang tersebut Sa'dun, Sa'ad bisahmin, dengan sebuah anak panah. Ketika Sa'ad melihat hal tersebut, Sa'ad langsung mengambil anak panahnya. Falamma rafa'a, maka ketika laki-laki tadi, orang kafir tadi, mengangkat ra'sahu, kepalanya, romahu, maka Sa'ad langsung memanah kepala orang tersebut. Falam yukhti, dan tidak meleset hadhihi minhu, ya, panahan ini terhadap yakni jabhatahu, terhadap keningnya. Jadi tidak meleset sama sekali, tepat di keningnya. Fanqalaba ar-rajulu, maka laki-laki tadi terbalik, ya, terbalik ke belakang, ya, karena terpanah kepalanya. Wasyala birijlihi, dan kakinya terangkat, dia mengangkat kakinya, ya, ngeblak ngoten ya. Jadi kakinya terangkat sehingga terlihat auratnya. Fadhahikan Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Hatta badat, hingga tampak nawajiduhu, gigi geraham beliau. Qala, kemudian sahabat Sa'ad mengatakan, qultu, aku mengatakan, ya, min ayyi syai'in dhahika, atau Amir bin Sa'ad tadi mengatakan, qultu, aku mengatakan kepada sahabat Sa'ad, min ayyi syai'in dhahika, kenapa Nabi kok sampai tertawa wahai Sa'ad? Qala, maka sahabat Sa'ad mengatakan, min fi'lihi birrajul,
karena sebab perbuatan Sa'ad terhadap orang kafir tadi. Maksudnya adalah bukan karena tersingkapnya auratnya atau karena orangnya sampai terbalik, bukan. Karena bagaimana Sa'ad ini tidak membiarkan sedikit pun orang kafir yang di depannya ya untuk mengolok-olok Islam. Atau sahabat Sa'ad ini tidak membiarkan orang kafir yang ada di depannya ya dibiarkan hidup. Ya. Ketika dalam kondisi genting. Ya. Jadi begitu semangatnya sahabat Sa'ad tadi terhadap orang tadi. Ya, orang tadi merasa aman, ya, merasa dia aman, ya, karena dia ada di balik tameng. Tapi ternyata, ya, tidak sengaja dia mengangkat kepalanya, ya, ketika itu sahabat Sa'ad langsung menembakkan panahnya. Nah, maka Rasulullah SAW pun tersenyum, tertawa karena hal ini begitu luar biasa Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Jadi bukan karena tersingkapnya aurat laki-laki tersebut. Maka dari hadis ini ada faedah yang bisa kita ambil, ya, bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah tertawa bahkan walau dalam kondisi peperangan, ya, atau mungkin tersenyum, ya. Bahkan itu dalam kondisi yang genting boleh tersenyum selama itu tidak melukai hati kaum muslimin, ya, tidak melukai hati kaum muslimin. Tapi kalau melukai hati kaum muslimin maka ini diharamkan, tidak diperbolehkan, karena kehormatan kaum muslimin itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan yang kita bisa bahas pada malam hari ini, semoga bisa memberikan manfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.